Tuhan, kami kembali menghadap hadirat-Mu, memohon pertolongan dari Tuhan dan belas kasihan Tuhan, supaya Natal ini tidak berlalu begitu saja, namun mengubah hidup kami. Tolong kami untuk mendengar suara-Mu Tuhan, mengerti firman-Mu, sertai kami yang lemah, hina, papa, dan sangat membutuhkan Tuhan ini. Inilah doa kami dalam segala kesederhanaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil tetap bangkit berdiri, kita akan membacakan beberapa firman Tuhan yang akan menjadi pokok perenungan kita bersama. Yang pertama terambil dari Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Lukas pasal 2, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, ia membedungnya, lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Ayat yang kedua kita ambil dari Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Silakan duduk. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika kami sekeluarga belum pindah rumah. Di hari Sabtu itu saya sudah siap-siap bersama dengan istri saya untuk pergi ke satu tempat di dekat sana, gereja dekat sana, untuk bertemu dengan beberapa kelompok pasutri seperti yang kami lakukan setiap hari Sabtu. Berkumpul, bersekutu dengan kelompok-kelompok kecil itu. Saya sudah siap, saya sudah masuk di mobil, dan saya menunggu istri saya memeriksa semuanya. Apakah kompor sudah dimatikan, apakah pintu sudah dikunci. Pada saat dia sedang mengunci pintu depan, maka datanglah seorang bapak berusia kira-kira 60-an tahun. Dia datang dengan pakaian yang cukup resmi tapi juga casual, dan dia meminta izin untuk masuk untuk periksa tandon di depan rumah itu. Dia mengaku dia diutus oleh RW untuk cek semua tandon di semua rumah. Maka istri saya mengizinkan dia masuk setelah melihat tanda pengenal. Dan dia membuka tandon itu, semua berjalan dengan begitu cepat, dan kami juga buru-buru mau pergi. Nah, setelah itu, sang bapak ini mengajak istri saya berbicara. Dia bertanya, pergi kemana pagi-pagi sekali, jam 8, saudaraku. Ya, enggak pagi-pagi amat, tapi bagi kami di kompleks itu, jam 8 pagi, hari Sabtu, semua orang masih tidur. Maka dia heran, mau pergi kemana? Oh, kami mau pergi ke gereja. Kemudian dia bertanya lagi, oh gereja, dulu saya ke gereja. Berpuluh-puluh tahun saya ke gereja. Tapi sekarang saya tidak ke gereja lagi. Maka istri saya bertanya singkat, lalu sekarang kemana? Dia berkata bahwa saya sekarang sudah pindah agama. Mungkin karena sungkan ditanyain seperti itu, menutupi sedikit rasa bersalah karena tidak lagi ke gereja, dia berkata, yang penting kan berbuat baik kan. Semua agama itu sama, yang penting berbuat baik kan. Tapi karena kami tidak punya cukup banyak waktu, saya mendengar dari dalam mobil percakapan singkat itu, dan istri saya permisi untuk segera pergi, maka pergilah dia. Dan kami ke gereja melanjutkan aktivitas kami. Namun percakapan itu selalu menghantui saya, Bapak Ibu. Sejak saat itu saya selalu berpikir, jadi selama ini puluhan tahun
Orang bisa sekali datang ke gereja. Orang bisa merayakan Natal puluhan kali. Bisa ratusan kali kalau kita ikut Natal-Natal komisi. Kalau pekerja ada tambahan lagi, Natal pekerja. Majelis hamba Tuhan ada juga, Natal sinode. Orang bisa datang puluhan atau ratusan kali dalam acara-acara Natal, Paskah, menghadiri ibadah-ibadah minggu, ratusan kali. Tetapi tidak mengerti apa artinya Natal, apa artinya Paskah, apa artinya mengikut Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perayaan Natal seringkali sudah berubah menjadi budaya. Jadi budaya. Asal ada tukar kado, asal ada pesta, asal ada pohon Natal, paduan suara yang bagus, drama yang menyentuh, acara yang meriah, dekor yang wow, instagramable. Orang bilang sekarang. Dan kesibukan tahunan dengan budget yang besar. Dan pelakunya adalah orang-orang 4L. Sudah tahu 4L? Lu lagi, lu lagi. Natal seringkali sudah menjadi budaya. Dalam sebuah mall yang besar disediakan dekorasi Natal di satu tempat yang paling strategis dan disediakan ornamen pohon Natal yang besar sekali, ada hadiah-hadiah di sana dan disediakan tempat untuk foto bersama dengan Santa. Beberapa orang mulai mengantri, tidak sabar karena apa? Tidak melihat sang Santa itu ada di sana dan siap. Antrian semakin lama semakin panjang, anak-anak mempersiapkan diri untuk foto dengan Santa, orang tua mempersiapkan setting HP-nya. Kemudian orang yang ada di depan bertanya kepada petugas penjaga, "Mbak, Santanya ada di mana?" "Maaf, tunggu sebentar ya, Santanya lagi sholat." Natal sudah jadi budaya, di mana Kristus. Apa sih yang dievaluasi di dalam acara-acara Natal? Berapa banyak orang yang datang? Acaranya lancar apa enggak? Hujan apa enggak? Apakah anggaran cukup? Apakah semua yang datang happy? Yang ulang tahun siapa? Yang diukur siapa? Saudaraku. Pada saat yang sama, sekalipun pesan Alkitab tentang Natal itu diberitakan berulang-ulang, namun kita harus akui, kehadiran Kristus dalam acara-acara tersebut sangat-sangat jarang kita alami. Natal lebih sering berlalu tanpa arti. Sedikit sekali, kalaupun ada, perubahan hidup rohani yang kita hasilkan. Karena juga tidak pernah diukur. Jadi, apa sih sebenarnya yang ingin kita betul-betul pahami, alami, dan rayakan? Apa yang sebenarnya Allah inginkan? Ketika saudara dan saya ada dalam ruangan ini, pagi-pagi, hari Natal 25 Desember. Apa yang Tuhan ingin saudara dan saya betul-betul pahami, alami, dan rayakan. Bukan sekadar kebiasaan, bukan sekadar berbudaya. Bagaimana saudara dan saya bisa mengalami Natal itu seperti yang Tuhan mau? Yang membedakan Natal sejati dari Natal budaya, kebiasaan beragama belaka. Kalau enggak ya, puluhan tahun kita bisa mengaku-ngaku Kristen. Tapi kita tidak pernah mengalami Kristus. Apa artinya? Ketika kita membaca kisah-kisah Alkitab, saya yakin di dalam minggu-minggu Advent, 4 minggu, 4 hari minggu di belakang, saudara dan saya sudah berusaha memberikan efforts untuk menggali isi Alkitab tentang kisah-kisah seputar Natal, bukan? Kita sudah melakukannya, dan kalau kita mau jujur, saudaraku, kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa Natal yang sejati itu bersinar di tempat-tempat
yang gelap. Natal yang sejati. Lukas pasal 2 ayat 6 dan 7 yang tadi kita baca. Yesus lahir di malam yang gelap. Dibungkus oleh kain lampin. Dibaringkan di palungan yang hina, tempat makan hewan. Gelap sekali. Bukan hanya ruangannya gelap. Penerangannya ala kadarnya, mungkin pakai obor atau lentera. Tetapi situasi itu adalah situasi yang gelap. Saudara bayangkan pencipta langit dan bumi lahir di kandang. Sang firman menjadi daging yang tidak berdaya. Dia datang di dalam kegelapan dunia. Dan kalau saudara dan saya pelajari dengan teliti lagi, hampir semua, bisa dikatakan semua, catatan-catatan Natal, tentang Natal, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, selalu menyebutkan kegelapan. Yesaya 9 ayat 1 misalnya, sana dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sekali lagi, bukan masalah lampu, bukan masalah cuaca, bukan masalah kurangnya penerangan karena bulan dan matahari sedang malu tertutup oleh awan. Bukan. Tetapi situasi dan kondisi yang gelap. Yesaya ditulis di zaman orang-orang Israel itu dijajah. Tidak mempunyai pengharapan, hidup dalam penderitaan, selalu ditindas. Di dalam konteks seperti itulah Allah memberikan nubuat kepada bangsa Israel melalui Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, baik siang maupun malam, baik pagi maupun sore, telah melihat terang yang besar. Baru kemudian di ayat 6 dan ayat 7 dikatakan seorang anak akan lahir. Seorang putra dari seorang perawan. Yang namanya akan disebutkan orang. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Penasehat ajaib. Raja damai. Semuanya itu diberikan di dalam konteks kegelapan. Lukas pasal 1 ayat 78-79. Zakaria memberikan nubuat terhadap kelahiran keponakannya. Dia berkata dalam Lukas itu, surya pagi dari tempat yang tinggi akan melawat kita untuk menyinari mereka yang tinggal di dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Yohanes 1 ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudaraku, lihatlah tokoh-tokoh sekitar Natal. Apa kesamaan mereka? Apa kesamaan Yusuf, Maria, dua remaja yang miskin di bangsa yang terjajah, tinggal di Nazaret, daerah Galilea. Kalau saudara tahu Nazaret, orang suka berseloroh, orang suka mengolok-olok tentang Nazaret. Apa sih yang baik keluar dari Nazaret? Kalau apa sih yang keluar dari Bandung? Wah, kuliner, udara sejuk dibanding Jakarta, dan banyak macam kelebihan. Tapi apa yang keluar dari Nazaret? Ada yang baik? Tidak ada. Galilea. Saudara perhatikan Yohanes 7:52. Ada nggak sih nabi keluar dari Galilea? Nggak ada. Tempat kafir. Satu daerah yang dikucilkan. Maria Yusuf juga kalangan orang miskin dari tempat yang dilupakan orang. Para gembala dan domba adalah golongan yang rendah. Orang nggak mau dekat-dekat mereka karena apa? Selain najis, mereka baunya bau binatang. Karena suka dekat dengan binatang.
Mandi 5 kali belum tentu bisa mengusir bau itu. Mereka orang-orang yang tersingkirkan. Simeon dan Hana adalah para lansia. Kalau pergi ke gereja hari ini, mereka rajin ikut komisi usia indah. Simeon dan Hana. Mau jaga toko gak boleh sama anaknya. Mau pegang duit banyak gak boleh sama menantunya. Pegang anak pun, pegang cucunya pun belum tentu dikasih. Mama itu old school. Papa sudah tidak kuat lagi ngejar bayi. Orang-orang yang merasa tidak lagi dipakai. Tetapi Natal hadir kepada orang-orang yang di dalam kegelapan ini, saudaraku. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam gelap. Tapi lihatlah, Kristus datang untuk mereka. Kristus tidak datang untuk kenyamanan. Ia lahir di palungan yang bau kotor. Bukan lokasi yang dibanggakan untuk kelahiran seorang raja. Bukan lokasi yang diinginkan untuk Allah yang menjadi manusia. Ia lahir di antara orang berdosa, miskin, hina, papa, tidak menarik, tersisihkan, dan tidak berpengharapan. Saudara bayangin, kalau saudara pilih anak Anda dilahirkan, Anda pilih yang mana? Pilih di mana? Ya kalau kepepet ya, kita nggak tahu ya. Tapi biasanya kita sudah rencanakan segala sesuatu di rumah sakit yang kita mampu untuk biayai. Kita tidak akan adu hemat untuk kelahiran anak ataupun cucu kita, bukan? Kita tidak akan membiarkan anak kita lahir di emperan, saudaraku, di gang, apalagi di kandang. Allah yang bisa memilih tempat yang paling agung dan paling megah di muka bumi ini. Allah yang bisa memilih bangsa yang paling beradab. Tapi justru Allah memilih yang paling kecil, yang paling hina, yang paling gelap untuk kelahiran anaknya yang tunggal. Tetapi ini bukan sesuatu untuk diratapi. Inilah kuasa Natal yang sesungguhnya. Yesus lahir bagi dunia yang najis, tak diinginkan, tidak dilihat, tidak ingin dipandang orang. Kelahiran Yesus adalah kelahiran di tengah dunia yang hancur, berkeping, hopeless, tidak berpengharapan, helpless, tidak ada yang sanggup menolong manusia untuk keluar dari kegelapannya. Bahkan baju yang mentereng, bunga atau angka deposito yang tinggi tidak bisa menutupi kegelapan hati dan hidup manusia. Namun saudaraku, di dalam kedatangannya itu, ia tidak datang untuk mempermalukan, tetapi untuk memulihkan orang-orang yang hidup dalam kegelapan tersebut. Tuhan Yesus sendiri berkata, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Saudaraku, satu kebenaran ini saya harap kita tidak lupakan. Natal yang sejati bersinar di tempat-tempat yang paling gelap. Dia tidak bersinar di tempat-tempat yang menyala, di tempat orang-orang yang merasa diri benar. Dia tidak bersinar di tempat-tempat orang kaya yang berpikir dengan kekayaannya mereka bisa membeli hidup yang kekal. Tetapi sebaliknya, Natal bersinar di tempat-tempat kehidupan yang gelap. Jika kehidupan Anda dan saya hari ini sangat memalukan, gelap, selamat. Anda qualified. Kristus mau untuk lahir di dalam hidup Anda. Selamat. Itulah sebabnya kita mengucapkan selamat Natal. Bukan karena kita orang baik.
Kita mengucapkan selamat Natal bukan karena kita layak di hadapan Tuhan. Kita mengucapkan selamat Natal karena kita percaya dengan iman bahwa Kristus mengasihimu, orang-orang gelap, sama seperti Dia sudah mengasihi aku, orang yang sangat gelap dan berdosa. Selamat Natal. Mulai hari ini, ketika saudara mengucapkan selamat Natal, jangan katakan dengan basa-basi, tetapi dengan hati dan dengan pengertian iman yang benar. Selamat. Kristus lahir buat engkau, orang yang hidup dalam kegelapan, sama seperti saya. Saudaraku, maukah saudara menjadi palungannya? Natal sejati itu adalah Natal yang seyogyanya, seharusnya mengubah hidup. Yesaya pasal 9 ayat 1 yang tadi kita baca. Ketika sinar itu terang, maka bangsa yang tadinya berjalan dalam kegelapan itu atasnya terang telah bersinar dan akan menuntun mereka kepada jalan damai sejahtera. Dalam Lukas pasal 1, Sakaria tadi juga berkata, mereka yang tinggal dalam kegelapan, mereka akan mengarahkan kaki mereka. Jadi mestinya Natal itu akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, bukan? Terang itu akan membuat kegelapan sirna. Tetapi faktanya tidak semua orang menerima kegelapan. Tidak menerima terang, saudaraku. Ini adalah fakta. Tidak semua orang menerima terang itu. Terang itu sudah datang. Tetapi kegelapan tidak berusaha, kegelapan berusaha menguasainya, tetapi mereka tidak berhasil. Namun bukan berarti mereka menerima sang terang. Dunia yang diciptakannya tidak mau mengenal Allah. Tidak mengenal Allah, selalu salah paham, tidak mau ngerti, tidak mau memberikan telinga dan hatinya untuk diajar kebenaran. Orang-orang yang merasa diri miliknya, milik Allah, umat kepunyaan Allah juga menolak Allah. Namun, semua orang yang menerimanya, Yohanes 1 ayat 12 berkata, diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, di sini kita melihat bahwa memang Natal dirayakan, tetapi tidak semua orang betul-betul menerima Natal itu dan hidupnya diubah. Sebagian besar orang cukup puas dengan Natal budaya. Sebagian orang cukup puas dengan meraup keuntungan karena belanja masyarakat lebih banyak di bulan Natal. Saudaraku, semua orang yang menerima terang Sang Natal yang sejati itu, mereka akan mengalami perubahan hidup. Tapi pertanyaannya, sebelum kita menjawab bagaimana menerima itu, pertanyaannya adalah apanya sih yang berubah ketika saudara menerima Sang Natal itu? Saudaraku, masa lalu dan masa kini mungkin tidak akan berubah. Kalau saudara anak dari keluarga mafia menerima Natal, bukan berarti masa lalu Anda akan berubah. Tetapi saudaraku, masa kini juga tidak berubah. Saudara kalau punya sakit penyakit, bergumul dengan diabetes, bergumul dengan liver, bergumul dengan banyak macam penyakit, kanker mungkin. Dengan menerima Natal itu juga tidak otomatis mengubah kehidupan Anda, mengubah sakit penyakit itu. Maria dan Yusuf tidak menjadi kaya, justru sebaliknya hidup di dalam constant danger, dalam bahaya, dikejar-kejar oleh maut, oleh Herodes, oleh ancaman ini dan itu. Hidupnya justru dalam bahaya dan menerima tanggung jawab yang lebih besar. Inilah orang yang menerima Natal. Para gembala juga tidak otomatis menjadi orang-orang yang terpandang, disukai, didekati oleh banyak orang ketika mereka memberitakan Injil. Tetapi saudaraku, keputusan mengikut Allah membawa mereka keluar dari kegelapan dan mereka memiliki
masa depan yang berbeda. Jadi masa lalu dan masa kini mungkin tidak berubah, tapi yang jelas masa depan mereka berubah karena mereka sudah berpindah dari maut kepada hidup yang kekal. Pertanyaan berikutnya adalah apa artinya menerimanya? Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dan ayat 13 itu dikatakan semua orang yang menerimanya diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah, diberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka ini siapa? Bukan orang yang rajin ke gereja, nggak selalu. Bukan orang yang rajin ikut pelayanan, tidak selalu. Bukan orang yang rumahnya selalu dipenuhi dengan ornamen-ornamen Kristen, tidak selalu. Mereka ini adalah, dalam ayat 13 dikatakan, mereka adalah orang yang percaya dalam nama Yesus. Yaitu orang yang dilahirkan dari Allah. Bukan oleh inisiatif manusia, tetapi dilahirkan dari Allah. Yaitu orang yang sudah menerima anugerah Allah. Mereka adalah orang yang menerima itu. Apa artinya menerima? Bagaimana sikap mereka ketika menerima Natal? Sehingga sang terang itu membawa mereka keluar dari kegelapan. Saya sebutkan di sana ABCD, untuk gampang mengingatnya. Bermula dari A, anugerah. Dilahirkan dari Allah, diberikan kesadaran oleh Allah, memiliki roh yang baru seperti dinubuatkan oleh Yeskiel. Nah kemudian orang-orang yang percaya kepada Allah ini merespons berbeda dari orang-orang yang menolaknya. Kalau kita menerima Natal, melihat, mendengar berita Natal dan kemudian menolaknya, maka kita akan terus-menerus hidup di dalam kehidupan yang lama. Tetapi pada saat kita menerima, percaya kepada Allah, maka kita melanjutkan perjalanan ke arah yang berbeda. Dimulai dengan B, C, dan D. B, berhenti. Maria dan Yusuf ketika mendengarkan firman Tuhan, mereka berhenti dari semua pekerjaannya. Yusuf yang tadinya mau menceraikan Maria, dia berhenti, mengurungkan niatnya. Maria yang mungkin punya banyak sekali pekerjaan sebagai wanita, remaja Yahudi pada saat itu, dia menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Beberapa hari kemudian dia pergi ke rumah Elisabeth, bergegas ke sana. Karena apa? Karena itu yang Tuhan mau. Tetapi sebelum bisa pergi ke satu tempat yang baru, mempunyai pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Allah, dia berhenti mengerjakan apa yang sedang dikerjakan. Berhenti berbuat dosa. Berhenti melakukan apa yang selama ini kita lakukan. Berhenti. Kalau saudara berjudi, berhenti berjudi. Saudara mencuri, berhenti mencuri. Saudara selingkuh, berhenti selingkuh. Bahkan saya katakan berhenti jadi orang yang sok rohani. Berhenti ke gereja. Kalau saudara ke gereja tidak mencari Allah. Berhenti berdoa. Kalau saudara berdoa bukan untuk mengenal Dia. Berhenti baca Alkitab. Jika baca Alkitab hanya untuk menutupi dari luar saja. Supaya kita dipandang sebagai orang-orang yang rohani. Berhenti masuk di dalam pelayanan-pelayanan. Jikalau saudara tidak betul-betul sedang melayani Tuhan. Karena apa? Semua hal-hal yang rohani yang kita pikir baik itu, kalau kita tidak lakukan untuk Tuhan, itu justru bukan mempermuliakan Tuhan, tetapi mempermalukan Tuhan. Bagaimana saudara dan saya bisa mengasihi Allah ketika kita terus-menerus berkanjang di dalam dosa? Saya berikan di sana kutipan dari Martin Buber dalam bukunya Between Man and Man. Dia berkata bahwa seperti moralitas, konsep moralitas
itu bisa menyembunyikan sesama kita dari diri kita, maka agama juga bisa menyembunyikan wajah Allah dengan cara yang lain tidak bisa lakukan. Bahaya sekali agama itu, saudaraku. Bahaya sekali Natal berbudaya ini. Natal budaya, bahaya sekali. Saudara dan saya terjebak di dalam pelayanan aktivitas-aktivitas rohani yang kita pikir itu baik. Tetapi bukan yang Tuhan kehendaki. Kita tidak pernah memberikan hati kita sebagai palungan, tapi kita aktif. Seolah-olah kita itu dekat dengan Tuhan. Kita justru semakin jauh. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-7, Tuhan, bukanlahkah aku ini mengabarkan Injil demi namamu, menyembuhkan banyak orang demi namamu, melakukan ini itu demi namamu. Tuhan Yesus berkata apa? Enyahlah engkau sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Hidupmu masih dalam kegelapan. Engkau memanfaatkan Tuhan, bukan menerima Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya hari ini berkata, aku mau menerima Tuhan. Pertama, berhenti. Melakukan apapun yang kita lakukan di dalam keberdosaan. Mulai mencari Tuhan. Yang kedua adalah cari. Cari Tuhan. Cari wajahnya. Cari tahu kehendaknya. Dengan hati yang rendah, remuk, jiwa yang hancur. Tuhan tidak pernah pandang hina. Karena apa? Tuhan sedang menanti saudara dan saya mencari Dia. Tuhan tidak butuh orang yang aktif di dalam pelayanan untuk menutupi dosa-dosa mereka. Yang Tuhan inginkan dari orang-orang yang melayani adalah hati yang dipersembahkan. Itu yang pertama. Tanpa itu semuanya tidak ada gunanya. Tanpa itu semua khotbah yang hebat juga tidak ada artinya. Tanpa itu semua gereja hanyalah acara-acara. Yeremia 29 ayat 13-14. Allah sendiri berjanji. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan berkenan kamu temukan. Demikianlah firman Yahweh. Cari Dia. Dekat mengikut Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Dalam Lukas pasal 1 ayat 38-39, Maria berhenti menguburkan semua impian-impiannya tentang pernikahannya dengan Yusuf yang mungkin konvensional. Aku akan cari catering di sebelah sini. Aku akan persiapkan baju gaun, nanti nyewa di sebelah sana. Aku akan siapkan list siapa orang yang hadir, tapi kemudian Tuhan berkata, no, that's not my plan. Itu bukan rencanaku. Stop semuanya. Dan Maria stop semuanya. Dan dia dengar. Dia bertanya jawab. Mencari tahu kehendak Tuhan. Dan kemudian dia berkata apa? Kata Maria, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Beberapa hari kemudian berangkatlah Maria dan bergegas. Jadi tidak cuma berhenti pada mencari kehendak Tuhan lalu tidak melakukan apa-apa. Setelah mengerti kehendak Tuhan, dia pergi segera mempersiapkan segala sesuatunya. Beberapa hari saya pikir Maria mungkin pamitan dulu. Dia mengerjakan pekerjaannya, menyelesaikan dan pamitan kepada orang-orang tuanya, orang-orang dekatnya. Dan kemudian dia pergi, apapun risikonya. Nanti kamu kalau balik lagi, kamu tidak diterima loh di pekerjaan ini. Kalau ini pekerjaan Tuhan, kalau ini kehendak Tuhan, aku akan pergi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan Maria mengalami penguatan-penguatan dari Tuhan ketika dia berjalan. Banyak orang berpikir, Tuhan,
Lengkapi aku dulu, jawab dulu doa-doaku, baru aku akan jalan. Alkitab mengajarkan sebaliknya, saudaraku. Orang yang beriman itu jalan dulu, baru akan mengalami penyertaan Tuhan. Waktu Elia dikirim pergi ke sungai Kerit, saudaraku. Apakah Tuhan akan bilang, nanti ya kalau kamu di sana, saya akan berikan ini dan itu? Enggak, saudaraku. Pergilah ke Ahaz, pergilah ke raja. Tegur Raja Ahab itu. Apakah Tuhan berikan nanti ya setelah kamu tegur, kamu pergi ke sana, pergi ke sini, saya sediakan kamu kamar, saya sediakan kamu uang saku, saya sediakan kamu ini. Enggak, saudaraku. Pergi. Dan Elia pun pergi. Dan Tuhan menyertai dia di tepi sungai Kerit dengan burung gagak yang membawakan daging-daging. Seorang janda yang miskin memberikan dia makanan. Demikian pula dengan Abraham, demikian pula dengan Daud, demikian pula dengan semua orang beriman, termasuk Maria, Yusuf, para gembala, orang Majus, semua. Mereka mengalami Tuhan, diubahkan hidupnya ketika berjalan di dalam jalan Tuhan. Saudaraku, kebangunan rohani dalam Alkitab jarang sekali terjadi di gedung-gedung mewah, di stadion-stadion yang besar, acara-acara yang megah, kolosal. Jarang sekali, cari di Alkitab. Tidak seperti orang modern sekarang. Kebangunan rohani bahkan jarang sekali terjadi di dalam balutan pakaian yang baru dan pesta. Kebangunan rohani sejati justru terjadi di tempat-tempat yang paling gelap. Ketika orang-orang yang berdosa seperti Anda dan saya memberi diri untuk dipakai Allah dan berkata, Tuhan, ini aku. Hatiku adalah palunganmu. Memberi diri untuk dipakai Allah menjadi palungan Kristus. Saudaraku, Natal yang sejati tidak hadir di dalam kemeriahan acara buatan manusia, tapi sebaliknya di dalam puing reruntuhan keangkuhan dan serpihan kehancuran mimpi jiwa-jiwa yang meninggalkan hidup lamanya dan kini memberikan sisanya, semua yang dia punya dipersembahkan kepada Tuhan. Di sanalah Natal yang sejati, saudara. Natal sejati akan menghasilkan orang-orang Kristen sejati yang bersinar pula di tempat-tempat yang gelap di dunia ini. Bukan ngumpul seperti terang di bawah gantang, garam di dalam toples. Itu bukan tanda-tanda orang yang menerima Natal yang sejati. Saudaraku, 1 Mei 2023, 2,5 tahun yang lalu, terjadi sebuah kecelakaan pesawat Cessna dengan nomor pesawat HK2803 di hutan Amazon. Cessna itu satu pesawat kecil, bangkunya itu cuma 6, saudara. Di dalam pesawat itu ada 7 penumpang, kopilot dan pilot, 2 orang dewasa, dan seorang ibu dengan membawa 4 anaknya. Anak yang paling kecil waktu kecelakaan terjadi masih berusia 11 bulan. 11 bulan. Sehingga bangku itu penuh, saudara. Bangku pesawat Cessna itu. Jatuh pesawat karena mesinnya tiba-tiba berhenti di tengah udara. Sang pilot kontak airport. Mayday, Mayday. Tolong kami, tolong kami. Dia memberitahu, sekalipun dia tahu tidak ada yang bisa menolong. Tapi tidak lama kemudian di otak-atik mesin itu mulai berjalan. Jalan lagi dan dia beri kabar, mesin jalan lagi. Enggak lama kemudian mati lagi mesin. Dan akhirnya tidak ada suara lagi dari sang pilot dan pesawat itu dinyatakan hilang. Maka pada hari yang sama dilakukan pencarian yang masif. 93 prajurit serat
ditambah dengan 100 lebih penduduk lokal dari suku-suku di sekitar hutan Amazon itu. Banyak yang dukun juga. Saudara. Dikerahkan. Mereka meminta pertolongan spirit yang melindungi hutan untuk menemukan. Saudaraku, dan akhirnya tanggal 15 Mei, 2 minggu setelah kejadian, barulah pesawat itu ditemukan. Mengapa begitu sulit menemukan pesawat? Pesawatnya kecil. Begitu masuk di dalam hutan, nggak kelihatan dari atas. Saudara. Dan luar biasanya, saudaraku, tidak ada api, tidak ada asap yang terlihat. Mengapa? Karena hutan itu sangat lembab. Apalagi dalam satu hari 16 jam itu hujan. Sehingga sulit sekali menemukan. Namun akhirnya mereka berhasil menemukan tanggal 15 Mei. 2 minggu. 3 orang dewasa ditemukan tubuhnya di sana, tetapi 4 orang anak ini tidak ditemukan. Mamanya, pilot dan kopilot mati semua, saudara. Di tempat. Namun mereka melihat bahwa ada ceceran barang-barang itu di sekitar pesawat. Dan mereka tidak menemukan makanan. Maka mereka berasumsi bahwa 4 orang anak ini masih hidup. Karena mereka membawa bekal-bekal mereka. Mereka membawa pakaian-pakaian yang bisa dibawa. Karena tidak ada orang lain lagi tinggal di hutan itu. Pakaian-pakaian mamanya itu diambil semua oleh mereka. Maka pencarian dilakukan secara lebih masif lagi. Namun seiring waktu berjalan, saudaraku, harapan semakin menipis karena hutan Amazon itu penuh dengan macan, penuh dengan jaguar, penuh dengan ular berbisa, dan hewan-hewan predator yang lain. Gak ada orang mau masuk ke dalam hutan Amazon. Saudara mau kita retret GKIM Tong di hutan Amazon. Bisa gak pulang ya? Mengapa sulit sekali ditemukan? Seorang komentator berkata, kami itu tidak sedang mencari jarum dalam jerami. Kami sedang mencari kutu di tengah hutan. Kalau jarum di dalam jerami, jarum itu tidak bergerak. Kalau kutu, itu pergi kemana-mana. Saudara. Akhirnya mereka menerjunkan kardus-kardus makanan, mereka drop di beberapa lokasi dengan harapan kalau anak-anak itu menemukan mereka masih bisa makan. Lalu mereka mempunyai ide, kita rekam saja suara oma mereka, neneknya. Disuruh ngerekam, disuruh mengucapkan kalimat, anak-anak kalau kau mendengarkan suara nenek, tenang, jangan pergi kemana-mana, tetap tinggal di sana. Orang-orang sedang mencarimu, ingin menemukanmu dan menyelamatkanmu. Para tentara itu juga orang-orang baik, jangan pergi kemana-mana. Karena selama ini ternyata mereka menghindari orang-orang yang mencari mereka itu karena mereka takut dengan orang-orang yang pegang senjata. Tentara-tentara mau tidak mau harus bawa senjata karena banyak sekali hewan buas. Sehingga akhirnya saudaraku tepat pada 40 hari, anak yang paling kecil sudah ulang tahun. 10 Juni 2023, 40 hari pencarian. Akhirnya mereka ditemukan, selamat. Sekalipun kurus kering. Luar biasa. Saudaraku, banyak sekali orang hidup di dalam kegelapan di sekitar kita. Mereka membutuhkan makanan-makanan rohani, seruan-seruan panggilan kasih Allah. Agar mereka berhenti bersembunyi, berhenti melarikan diri. Tetapi seringkali orang-orang Kristen tidak mainkan peran yang sama. Tidak memainkan peran itu. Orang-orang Kristen pusing dengan berkumpul di gereja ketimbang menjadi gereja yang diutus Allah di tengah masyarakat. Kita malah bangga menjadi rohani karena sering datang ke gedung gereja. Seharusnya saudara bangga menjadi orang rohani karena kita menjadi gereja, bukan aktif di gedung gereja. Anak-anak Allah dipanggil bukan untuk menjadi penikmat acara. Tetapi dipanggil untuk masuk dalam kegelapan. Memanggil yang tersembunyi.
mendekati yang menjauh, mencari yang terhilang, merangkul yang merasa dimusuhi, memulihkan yang terluka. Seperti Kristus. Bukankah kita anak-anak Allah? Bukankah kita murid-murid Kristus? Seperti Kristus, Sang Natal yang rela lahir dalam kegelapan agar yang di dalam kegelapan diterangi dan menjadi terang dunia bagi Allah. Saudaraku, dunia tidak butuh orang-orang yang ngaku-ngaku Kristen tapi hanya berbudaya Kristen. Tidak ada gunanya. Nambahin dosa. Berhenti. Cari. Dekat mengikut Tuhan. Dunia tidak butuh orang-orang Kristen yang tidak pernah mau menghadirkan Kristus dan melayani orang-orang sekitarnya. Sebaliknya, Allah memanggil dan mau memakai saudara dan saya untuk hadir, menerangi dunia dalam kegelapan. Mulai dari mana? Mulai dari anugerah Allah. Diri kita, anggota keluarga kita. Dan biarlah Natal itu menghangatkan, bersinar, semakin terang, bukan di dalam gedung, tetapi di luar sana. Saudara dan saya memuliakan Allah. Pertanyaannya adalah, maukah saudara dan saya menjadi palungannya yang menghadirkan Kristus? Mau enggak menghadirkan Kristus? Jadilah palungannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau rela lahir di tengah kegelapan. Bahkan Kau menawarkan dirimu untuk lahir di dalam hati kami, menjadi palungan yang hina, yang kotor, yang gelap. Kami bukan siapa-siapa, namun Tuhan mau menjadikan kami anak-anak-Mu. Tolong kami yang hari ini masih bergumul menerima Engkau. Tolong kami yang sudah pernah menerima Engkau untuk berhenti menjadi orang-orang yang sok rohani. Berhenti jadi orang-orang Kristen yang hanya berbudaya. Tolong kami Tuhan, biarlah Natal ini mengubah hidup kami. Biarlah setiap orang tempat ini tanpa terkecuali mengambil keputusan untuk menerima Engkau dan bukan menolak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.